Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulasiri Devi dari kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 5 Batam. Nah, di sini saya akan membuat video konfigurasi shared hosting. Nah, di sini pertama-tama kita langsung aja membuka VirtualBox-nya. Di sini kita menggunakan Debian 7. Sebelum kita mulai, kita pengaturan terlebih dahulu. Di jaringan, di adapter 1 kita ubah menjadi adapter hanya host. Lalu pilih adapternya, Ethernetnya. Lalu setelah itu kita okekan aja. Lalu kita mulai. Intinya di podcast itu harus nengok punya mereka, kalau nggak bisa. Nah, di sini sudah masuk. Langsung aja kita ke perintah pertama, kita login sebagai root, kemudian masukin passwordnya. Lalu di sini kita ketik perintah nano spasi slice etc slice network slice interface. Nah, di sini ada yang harus kita tambahin. Teman-teman bisa mengikuti saja ya, yang ada di mengikuti saya membuat ini. Di sini kita IP-nya menggunakan 200.100.1 nomor absen kita. Nah, di sini kita menggunakan dua IP, yaitu IP yang pertama itu nomor absen kita, dan yang kedua itu IP yang maju satu angka dari absen kita. Saya dari kelas 12 kalian 2. Nah, di sini sudah saya ketik. Teman-teman bisa mengikutinya saja. Lalu di sini kita mengeceknya kembali apakah ada yang salah atau ada yang kurang. Nah, setelah dicek, kita langsung aja Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah service networking restart. Lalu tekan enter. Nah, di sini sudah ada OK warna hijau. Lalu kita lanjut. Di sini kita ketik pfconfig. Lalu enter. Nah, di sini setelah dari sini kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu apt min get install 9. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini tekan Y enter. Lalu di sini kita diminta buat memasukkan DVD 1. Lalu enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu nano spasi slice etc slice b slice b slice name titik card. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita spasi satu kali, kita enter satu kali. Lalu di sini kita ada ketikan. Teman-teman bisa mengikuti saja yang saya ketik ya.
Oke, di sini kita akan memakai Oke, langsung saja di sini kita akan mengetik namanya itu nano etc in nah di sini juga ada hal yang akan kita tambahin di paling bawahnya di paling bawahnya itu kita tambahin kita spasi ada express menjadi Nah, di sini supaya cepat ini kita kontrol aja, lalu kontrol U. Lalu di sini kita ketik Nah, di sini kita ubah aja. Teman-teman bisa mengikuti saja. Pilihnya seperti ini, lalu kita klik sebentar. Nah, setelah itu di sini setelah kita selesai mengetikkan, kita cek kembali ya teman-teman. Nah, setelah saya cek, ini tidak ada yang salah, lalu kita tekan Ctrl X, Y, Enter. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu cd spasi slash etc slash p. Lalu Enter. Lalu di sini kita ketik lagi perintah cp db titik lokal spasi db devi. Enter. Lalu ketik lagi seperti yang sebelumnya tapi dengan nama yang berbeda. Yang pertama cpdbdv nama pendek, lalu yang kedua nama panjang, lalu yang ketiga cpdb 127 db 200. Lalu di sini kita enter aja. Setelah itu di sini kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu nano db titik dv. Nama pendek ya pertama, nama pendek duluan ya teman-teman. Lalu kita tekan enter aja. Lalu di sini ada yang perlu kita ganti yaitu di localhost-nya. Teman-teman bisa ngikutin saja sesuai dengan video. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetik yang namanya yang pertama dengan menggunakan db nama kita yang pertama. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita ubah dan tambahin. Yang pertama seperti ini. Tentu saja apa yang saya ubah jadi memakai IP kita yang pertama. Nah, di sini kita memakai IP ini IP kita yang pertama yang 19 ya teman-teman. IP kita yang pertama. Jadi IP kita itu totalnya. Nah, di sini jika sudah kita mengeceknya kembali.
Nah, di sini setelah saya cek tidak ada yang salah, kita lanjut Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita masukin perintah selanjutnya yaitu nano, sama seperti tadi ya teman-teman, untuk mengisi seperti ini lagi. Nano db titik Mulyasari. Lalu enter, lalu isi sama seperti yang sebelumnya, yaitu isi di localhost-nya. beberapa hal. Yang tadi itu titik .com dan yang sekarang itu titik .or titik .id. Nah, di sini juga ya localhost ini kita juga menjadi bisa Nah, ini yang kedua ini kita memakai IP yang kedua yaitu 20. kita pakai yang kedua juga di sini. Dan ini juga sama seperti kita belum dari www dan menambahkan FTP. Totalnya juga IP-nya menjadi 3. Nah, setelah itu di sini kita cek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Nah, setelah dicek, setelah ngerasa udah nggak ada yang salah, lanjut aja kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu sama seperti sebelumnya, tapi ini perintahnya nano db titik 200, lalu Enter. Nah, sama seperti sebelumnya juga, diisi di localhost-nya, tapi yang diisi itu yang nama pendek, yang titik .com. Saja X ya, lalu enter, lalu di sini kita ketik yang namanya 200. Nah, di sini campuran dari hal yang pertama dan hal yang kedua. Jadi kita ketik menjadi nama kita yang pertama dan .com. Lalu di sini juga menjadi nama kita yang pertama. Nah, di sini di pinggirnya itu kita ubah menjadi IP kita yang pertama tadi. Localhost ini nama kita yang pertama dan .com. Lalu selanjutnya di sini kita buat 20 untuk IP yang kedua. Dan di sini kita akan mengubah beberapa hal dan mendapatkan beberapa hal. Ini 29, 30. Dan nah, setelah selesai ngetik, ini kita cek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Setelah dicek, langsung aja kita ke Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu nano spasi slash etc slash resolve titik conf, lalu Enter. Nah, di sini ininya kita hapus saja semua. Kita akan mengetiknya ulang yaitu share nama pertama yaitu devi.com, lalu yang kedua ketik name server 200 IP yang pertama. Lalu ini kita salin aja ya teman-teman. Nah, lalu ini di yang keduanya ini kita pakai nama kita yang kedua yaitu mulyasari.or .id. Lalu di bawahnya ini kita memakai IP yang kedua. Nah, setelah itu di sini kita cek kembali. Lalu juga di sini juga nah, di sini sudah saya cek, langsung aja kita ke Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita masukin perintah service pin 9 lalu Enter. Nah, di sini udah ada tanda oke warna hijau juga. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu nslogbook nama pertama yaitu nama yang pendek titik .com, lalu Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lanjut kita
nama yang kedua yaitu yang OR-ID titik ID lalu enter. Nah di sini berhasil juga. Selanjutnya kita lanjut, kita coba memasukkan IP kita yang pertama. Nah di sini juga berhasil. Lalu coba IP yang kedua. Nah di sini juga berhasil. Lalu lanjut kita ke langkah selanjutnya. Nah di sini langkah selanjutnya kita memasukin DVD 2. Dan di sini kita masukkan lagi yang namanya Lalu di sini kita masukin perintah apt min get, maaf teman-teman salah, apt min cd-rom ident. Setelah sudah, saja kita ketik yang namanya Lalu enter. etc. Nah di sini selanjutnya kita masukin perintah apt cd-rom lalu enter. Nah, jika sudah, di sini kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ada yang kecil kan sih? apt min Ada yang kecil kan? Di bendahara ini ada yang kecil kan? Jadi perintah create pro tpd lalu tekan enter. Di sini tekan Y enter. Lalu di sini kita diminta untuk memasukin DVD 1. Lalu enter. Nah di sini kita diminta kembali untuk memasukkan DVD 2. Oke, ya. Lalu enter. Nah di sini kita pilih yang standalone. Kemudian kita klik OK. Ke paling bawah dan kita akan menambahkan. Nah setelah dari situ kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu nano spasi slash etc slash group tpd slash group tpd titik conf lalu enter. Nah di sini kita scroll di server name yang teman-teman bisa lihat videonya aja. Di server name Debian-nya kita ganti menjadi nama kita. Nama kita yang .com itu ya teman-teman. Lalu setelah itu kita scroll aja ke bawah, paling bawah. Nah di sini kita enter 1 kali, buat spasi 1 kali. Lalu di sini kita tambahin penulisan, teman-teman bisa ikutin aja. Di sini ketik anonymous spasi slash admin, lalu di bawahnya anonymous. Lalu di sini kita membuatnya 2 ya teman-teman. Kita salin aja menggunakan Ctrl K. Ya, namanya lalu di sini kita tambahin yang kedua ini kita tambahin anonymous admin. Lalu di sini kita cek kembali. Jadi setelah kita cek, kita Ctrl X ya enter, lalu masukin perintah mkdir spasi slash file ftp, lalu enter, lalu masukin lagi perintah chmod Dan di sini kita masukin lagi yang spasi min. Dan kita enter lagi. Oh maaf teman-teman, ini salah. Kita masukin perintah chmod spasi r77 Dan di sini spasi file ada spasi slash file
FTP slice. Lalu enter. Lalu selanjutnya kita masukin perintah cd spasi slice file FTP slice. Lalu enter. Lalu kita masukin perintah mkdir file 1, file 2, file 3. Lalu enter. Nah, setelah itu di sini kita masukin perintah userat spasi minde spasi size file ftp spasi admin. Lalu enter. Lalu masukin perintah password admin. Lalu enter. Nah, di situ kita masukin passwordnya. Enter 1 2 3 enter. Nah, di sini passwordnya sudah sukses. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, itu masukin perintah service spasi tpd. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah. tpd restart. Lalu enter. Nah, di sini sudah oke warna hijau. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. apt min get install apache 2 php 5. apt min get install apt min get spasi install spasi apache 2 spasi php 5. Lalu enter. Lalu tekan Y, enter. Nah, di sini kita diminta buat masukin DVD 1. Mana posisi dia berada dan di sini saya Lalu kita enter. lalu kita kasih nama website apaan kita dan saya kasih nama saja. Nah, setelah itu di sini kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu nano spasi kita ketik yang namanya slash etc slash apache 2 slash tos slash default. Lalu tekan enter. Nah, di sini ada yang perlu kita tambahkan, teman-teman bisa mengikutinya saja yang ada di video. Ardi, laptopmu habis baterai. Server Dan kita repeat. server alias spasi dev.com. Nah, setelah itu di sini kita cek kembali. Setelah itu di sini setelah kita cek, di sini kita Ctrl X, Y, enter aja, lalu masukin perintah selanjutnya yaitu service apache 2 restart, lalu enter. Namanya Nah, setelah itu kita ketik nano spasi var spasi www nano spasi slice var slice www slice index html titik html, lalu enter. Nah, di sini kali ini kita akan mengetik satu persatu. Teman-teman bisa mengikutinya saja. Di sini saya pause dulu. Saya akan mengetiknya terlebih dahulu. Nanti teman-teman akan bisa melihatnya setelah saya selesai mengetik. Nah, di sini saya sudah selesai mengetik di var www index html-nya. Teman-teman bisa ngelihat saja.
Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita di sini masukin perintah apt min get install MySQL min server spasi MySQL min client. Lalu tekan enter. Di sini tekan Y, enter. Nah, di sini kita masukin password kita. Lalu tekan OK, enter. Masukin password kembali sama seperti tadi. Enter. Nah, setelah itu di sini kita masukin perintah apt min get install php. Maaf teman-teman, php my admin. Lalu enter, tekan Y, enter. Lalu di sini yang di APC2-nya kita tekan spasi. Lalu di sini kita klik OK. Bentar. Kemudian di sini kita pilih yang yes, enter. Lalu di sini kita masukin passwordnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu enter. Lalu enter. Nah, setelah itu di sini kita masukin perintah. Maaf teman-teman, di sini kita stop dulu di Debian-nya, kita ke control panel. Kita ke change adapter setting. Nah, kita ke adapter 2 yang telah kita masukin tadi di awal pertama ya, awal-awal kita mulai properties, kemudian IPv4. Nah, di sini kita masukin IP kita 200.100.1.18. Kenapa 18? Karena di IP kita itu kita memakai 19 sama 20. Nah, IP pertama itu 19, jadi itu dia mundur satu angka jadi 18. Nah, di sini netbox-nya, lalu di sini kita masukin IP lagi. Nah, di sini baru yang 19, IP yang 19. Di bawahnya juga ketik IP 19. Nah, setelah itu klik OK. Oke. Nah, di sini kita membuka WinSCP. Nah, di file protokolnya kita pilih yang FTP, lalu hostname-nya kita masukin IP kita yang pertama, lalu di username-nya kita ketik admin, lalu di password-nya kita masukin adminnya yang tadi itu, kemudian login. Nah, di sini kita lanjut, kita memasukkan dokumen bendahara zip. Bentar ya teman-teman, di sini saya cari dulu.
Nah, di sini udah ketemu. Kemudian bendahara zip-nya ini kita pindahin ke bawah file 3. Setelah itu, di sini kita ke Google Chrome untuk mengecek DNS kita, apakah bisa masuk atau enggak. Nah, di sini berhasil masuk. Selanjutnya di sini kita kembali ke Debian-nya. Di sini kita masukin perintah ls, lalu enter. Setelah itu di sini kita masukin perintah nv spasi bendahara titik zip spasi var /var/www, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita ketik lagi perintah cd spasi var /var/www kemudian enter. Setelah itu kita masukin perintah ls lalu enter, lalu masukin perintah apt min get install unzip, lalu enter. Lalu di sini kita masukin perintah unzip bendahara zip, lalu tekan enter. Nah, setelah itu lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah ls lalu enter. Nah, ini sudah bendahara zip index.html. Lalu kemudian selanjutnya masukin perintah mysql spasi min u spasi root spasi min p, lalu enter. Lalu passwordnya kita masukin Nah, ini sudah. Maaf teman-teman, tadi itu salah password, makanya hasilnya error seperti di atas tadi. Lalu lanjut, di sini kita masukin perintah, kita ketik create databases. Oh ya, database bendahara. Lalu tekan enter. Nah, selanjutnya di sini kita ketik show database, lalu enter. Kemudian setelah itu di sini kita masukin perintah exit, kemudian titik 2 koma, enter. Lalu setelah itu masukin perintah cd spasi /apache 2/cites min enable, lalu enter. Lalu di sini kita ketik ls lalu enter. Lalu perintah selanjutnya kita ketik cp spasi 000 default min default, kemudian spasi bendahara, lalu enter. Lalu ketik ls enter. Nah, lanjut perintah nano spasi bendahara.
lalu enter. Nah, di sini di dokumen file www kita tambahin slice bendahara. Nah, di sini mohon maaf teman-teman, di sini kita pakai B-nya yang besar ya teman-teman. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Lalu kita masukin perintah service Apache 2 restart. Lalu enter. Nah, setelah itu, kita masuk ke Google Chrome yang tadi kita cari di Chrome. Kemudian di sini kita masuk ke database-nya hpMyAdmin. Di sini kita login sebagai root. Lalu di sini kita masukin passwordnya. Maaf teman-teman, di sini mungkin salah passwordnya, kita buat ulang. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu, di sini kita pencet yang bendahara di sini. Kemudian kita pilih import. Kemudian ya kita pilih di choose file-nya. Kita pilih dokumen SQL-nya. Kemudian nah, kita scroll ke bawah, kita pencet go, kirim. Nah, setelah dari sini kita masuk Chrome baru, kita di sini ketik devi.com Ini langsung hapus aja nggak sih? bendahara, lalu enter. Nah, di sini kita udah masuk ke webnya. Nah, di sini kita tidak bisa login karena kita tidak mempunyai username sama passwordnya. Kira-kira segitu saja video tentang konfigurasi shared hostingnya. Semoga teman-teman yang menonton bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Dadah semuanya.